Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Alawiyah. NIM saya 20117332. Saya dari jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dan teori belajar yang mendukungnya. Di slide pertama ada belajar. Belajar merupakan suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep maupun teori. Sehingga proses belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku dan terjadi karena hasil pengalaman. Sehingga dapat dikatakan terjadi proses belajar apabila seseorang menunjukkan tingkah laku yang berbeda. Mengenai perubahan itu, menurut ini meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pandangan konstruktivisme, belajar bukanlah semata-mata mentransfer pengetahuan yang ada di luar dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikannya. Belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan menginterpretasikan pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dalam format yang baru. Proses pembangunan ini bisa melalui asimilasi atau akomodasi. Menurut McMahon 1996, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara siswa. Ketetapan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa atau orientasi keberhasilan belajar diutamakan dengan mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, yaitu dapat mengembangkan struktur kelas yang mendukung. Untuk menghadapi hal tersebut, maka perlu pembelajaran yang efektif. Keefektifan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar. Efisiensian dan keefektifan mengajar dalam proses interaksi belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu para siswa agar bisa belajar dengan baik. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dari istilah pengertian belajar dan model tersebut dapat dimaksudkan bahwa model pembelajaran teori-teori belajar yang melandasi model pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar konstruktivisme, yang kedua ada teori perkembangan kognitif Piaget, yang ketiga ada teori pemrosesan informasi, yang keempat ada teori belajar bermakna David Ausubel, yang kelima ada teori penemuan Jerome Brenner, yang keenam ada teori pembelajaran sosial Vygotsky, yang ketujuh ada teori Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.